Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audina Khairnisa dari kelas 1 MSB dengan NIM 2121302001. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan saya, yaitu mengenai statistika deskriptif, uji hipotesis, korelasi dan regresi. Dan ini merupakan tugas dari mata kuliah Statistika Teknik dengan dosen pengampu Ibu Mona Elvianti. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian dari statistika deskriptif. Statistika deskriptif adalah bagian dari statistika yang membahas cara pengumpulan dan penyajian data sehingga mudah untuk dipahami dan memberikan informasi yang berguna. Dengan statistika deskriptif, kumpulan data bisa tersaji dengan ringkas dan rapi serta mampu memberikan informasi inti dari kumpulan data yang ada. Informasi yang diperoleh dari statistika deskriptif ini antara lain ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data, serta kecenderungan suatu gugus data. Statistika deskriptif ini hanya terbatas pada menyajikan data dalam bentuk tabel, diagram, grafik, dan besaran lain. Di dalam statistika deskriptif terdapat min atau rata-rata. Min merupakan hasil penjumlahan seluruh data dibagi dengan banyaknya data tersebut. Selanjutnya, di dalam statistika deskriptif juga terdapat median atau nilai tengah. Median merupakan garis pembagi dari sekumpulan data menjadi dua bagian sama besar. Oleh karena itu, median adalah nilai tengah suatu data yang telah diurutkan dari data terkecil hingga data yang terbesar. Selanjutnya, di dalam statistika deskriptif juga terdapat modus atau nilai yang paling sering muncul atau yang banyak muncul. Modus adalah suatu peristiwa yang paling banyak muncul dan modus ini disingkat dengan MO, M besar sama O kecil. Modus pada data kuantitatif adalah skor yang paling banyak frekuensinya dari data yang lain. Selanjutnya, di dalam statistika deskriptif juga terdapat standar deviasi dan varian. Standar deviasi merupakan akar dari jumlah simpangan skor dari rata-rata dibagi dengan banyaknya data. Selanjutnya, varian adalah jumlah simpangan baku yang dikuadratkan. Selanjutnya ada uji hipotesis. Uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisis data, baik dari percobaan yang terkontrol maupun dari observasi ataupun tidak terkontrol. Dalam statistik, sebuah hasil bisa dikatakan signifikan secara statistik jika kejadian tersebut hampir tidak mungkin disebabkan oleh faktor yang kebetulan, sesuai dengan batas probabilitas yang sudah ditentukan sebelumnya. Uji hipotesis kadang disebut juga dengan konfirmasi analisis data. Keputusan uji hipotesis hampir selalu dibuat berdasarkan pengujian hipotesis nol. Ini adalah pengujian untuk menjawab pertanyaan yang mengasumsikan hipotesis nol adalah benar. Tahapan atau langkah-langkah yang dilakukan dalam uji hipotesis adalah 1. Menyatakan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. 2. Mengumpulkan data sebagai dasar uji hipotesis. 3. Menentukan significance level atau alfa. 4. Menentukan kriteria pengujian dan daerah penolakan. 5. Memilih uji statistik yang sesuai. Dan kemudian 6. Menarik kesimpulan. Pada uji hipotesis ada yang disebut dengan uji T. Uji T adalah jenis pengujian statistika untuk mengetahui apakah ada perbedaan dari nilai yang diperkirakan dengan nilai hasil perhitungan statistika. Selanjutnya, di uji hipotesis terdapat uji F. Uji F dikenal sebagai uji serentak atau uji model atau uji ANOVA, yaitu uji untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya.
Selanjutnya ada uji Z. Uji Z adalah salah satu uji statistika yang pengujian hipotesisnya didekati dengan distribusi normal. Menurut teori limit terpusat, data dengan ukuran sampel yang besar akan berdistribusi normal. Selanjutnya korelasi. Korelasi merupakan analisis yang melihat kecenderungan pola dalam satu variabel berdasarkan kecenderungan pola dalam variabel lainnya. Maksudnya ketika satu variabel memiliki kecenderungan untuk naik, maka kita melihat kecenderungan dalam variabel yang lain apakah juga naik, turun, atau tidak menentu. Jika kecenderungan dalam satu variabel selalu diikuti oleh kecenderungan dalam variabel lain, kita dapat mengatakan bahwa kedua variabel ini memiliki hubungan atau korelasi. Selanjutnya, regresi. Analisa regresi adalah analisis statistik yang memanfaatkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Tujuannya adalah untuk membuat perkiraan atau prediksi yang dapat dipercaya untuk nilai suatu variabel. Biasa disebut variabel terikat atau variabel dependen atau variabel respons. Jika nilai variabel lain yang berhubungan dengannya diketahui, biasa disebut variabel bebas atau variabel independen atau variabel prediktor. Pada laporan yang sudah saya buat, saya sudah membahas soal pada tabel L2 dan L3 di indeks produksi bulanan manufaktur besar dan sedang tahun 2015 dan 2016 pada bulan Januari. Sini bisa kita lihat hasil pengolahan data menggunakan statistika deskriptif. Berdasarkan hasil analisa di atas, data tersebut memiliki rata-rata pada Januari yaitu sebesar 118,45 dan pada Januari 2016 sebesar 118,57, di mana rata-rata atau min merupakan ukuran pemusatan yang sangat sering digunakan. Selanjutnya, standar error pada data tersebut pada bulan Januari 2015 yaitu sebesar 5,75 dan standar error pada Januari 2016 sebesar 6,16. Selanjutnya ada nilai tengah atau median. Pada bulan Januari 2015 mediannya adalah 121,13 dan pada Januari 2016 mediannya 118,05. Dan selanjutnya kita akan mencari modus, namun pada data tersebut tidak terdapat nilai modus. Selanjutnya standar deviasi simpangan baku pada Januari 2015 sebesar 27,59, pada Januari 2016 sebesar 29,57. Selanjutnya varian pada Januari 2015 sebesar 761,41, Januari 2016 sebesar 874,81. Adanya perbedaan nilai menunjukkan kedua data tersebut memiliki keberagaman yang berbeda. Selanjutnya, hasil pengolahan data menggunakan regresi dan korelasi. Pertama, regresi. Bisa kita lihat pada tabel summary output ini melaporkan kekuatan hubungan antara model atau variabel bebas dengan variabel terikat. Pada regression statistik, multiple R atau R majemuk adalah suatu ukuran untuk mengukur tingkat atau keeratan hubungan linear antara variabel terikat dan seluruh variabel bebas secara bersama-sama. Pada hasil analisis dua variabel di atas bahwa nilai R adalah 0,92 yang menunjukkan bahwa kedua hubungan variabel tersebut terlalu kuat. Selanjutnya ada R2 atau R2 sering disebut dengan koefisien determinasi, adalah mengukur kebaikan suai atau goodness of fit dari persamaan regresi yang yaitu memberikan proporsi atau presentasi variasi total dalam variabel terikat yang dijelaskan oleh variabel bebas. Nilai R2 terletak antara 0% sampai 100% dan kecocokan model
dikatakan lebih baik kalau R2 semakin mendekati 100%. Berdasarkan hasil di atas, nilai dari koefisien determinasinya adalah 0,85 atau 85%. Artinya 85% keragaman Y mampu dijelaskan oleh X dalam model 85%. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh peubah lain yang di luar model. Dan hasil analisis lainnya bisa dilihat pada tabel. Selanjutnya korelasi. Dan di bawah ini merupakan hasil analisis korelasi antara jumlah Januari 2015 dan Januari 2016. Pada dasarnya, korelasi merupakan sebuah analisis yang berfungsi untuk mengetahui hubungan antara variabel dengan variabel satu dan variabel lainnya, yang berarti ketika satu variabel terjadi, variabel yang lain dapat mempengaruhinya. Nilai korelasi R berkisar antara 1 sampai dengan -1. Nilai semakin mendekati 1 atau -1 berarti hubungan antara dua variabel semakin kuat. Sebaliknya, jika mendekati nilai 0 berarti hubungan antara dua variabel semakin lemah. Berikut adalah hasil analisis korelasi Januari 2015 dengan Januari 2016 yang dihitung dengan Microsoft Excel. Jadi, berdasarkan keterangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa korelasi antara Januari 2015 dan Januari 2016 memiliki hubungan yang kuat, yaitu sebesar 0,94. Pada hasil korelasi tersebut memiliki hasil positif. Hal itu disebut korelasi positif, yang berarti korelasi antara dua variabel dalam Januari 2015 dan Januari 2016 dengan arah yang sejalan ataupun searah. Korelasi positif terjadi jika antara dua variabel berjalan searah, yang berarti jika variabel X mengalami kenaikan, maka variabel Y juga mengalami kenaikan. Dan untuk melihat hubungan yang jelas antara kedua variabel tersebut, berikut adalah scatter plot dari kedua variabel. Dan berikut ini merupakan hasil analisa dari uji hipotesis. Yang pertama ada uji T, yang kedua ada uji F, yang ketiga ada uji Z. Analisis dari tabel uji Z, di sini kita dapatkan tingkat signifikan alfanya yaitu 0,10. Karena ini tes dua sisi, maka alfa dibagi 2 menjadi 0,05 di sebelah kiri dan 0,05 di kanan. Artinya kita akan menolak H0 jika statik Z kurang dari -1,7 atau besar dari 1,7. Di sini kita mempunyai Z sebesar -0,3980938 dan nilai P-nya 0,69, sehingga didapatilah grafik seperti di bawah. Dan dari grafik yang kita sudah analisa, bisa kita ketahui Z itu berada di -0,39 dan itu merupakan terima H0. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian dan salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.